Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Mari saya mau ajak kita untuk sama-sama datang menyembah dan memuji Tuhan. Dan mari kita sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih kalau atas kebaikan dan kasih setiamu Tuhan kami boleh mengenal Engkau. Kami boleh berada di tempat kami Tuhan dalam keadaan yang baik. Dan sebentar kami mau datang Tuhan, kami mau memberikan seluruh hati dan jiwa kami. Kami mau siapkan Tuhan yang terbaik Tuhan. Untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami boleh menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan. Terima kasih hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu, seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Inilah
hidup kami menyenangkan hatimu sesuai kehendak-Mu, sesuai firman-Mu. Amin. Hati kami terus mengasihi-Mu, terus memandang hanya padamu. Kami berikan seluruh hati dan jiwa kami. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Ini hidup kami, ini hati kami. Kami mau datang dengan sepenuh hati kami, seluruh jiwa kami menyembah-Mu. Ya Tuhan, ini komitmen kami Tuhan. Kami mau berikan hidup kami dan hati kami untuk lakukan kehendak-Mu selalu, melakukan kebenaran-Mu. Kami Terima kasih Tuhan. Kami rindu beri yang terbaik kepada-Mu Tuhan, lewat seluruh kehidupan kami. Biarlah yang terbaik yang kami persembahkan kepada Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi setiap kami. Bahkan hidup Engkau rela Tuhan. Kau gantikan, tebus setiap kehidupan kami.
Terima kasih. Kau menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, izinkan lewat pujian dan penyembahan kami rindu mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu. Seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu yang Kau kehendaki bagi setiap kami Tuhan. Itu yang Kau mau bagi setiap kami. Memberikan hidup kami sepenuhnya, seutuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Aku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Semuanya kami berikan kepada-Mu Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi
terbaik dari hidup kami. Kami beri hanya kepadamu Tuhan. Hanya bagi Tuhan, hanya untuk Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Dialah Raja di atas segala raja. Yang layak ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu, hanya bagi kemuliaanmu, bagi kemuliaan, hanya bagi kemuliaanmu, hanyalah bagi Semua yang berharga, semua yang terbaik Tuhan. Apa yang kami bisa kasih yang terbaik kami rindu kasih untuk Tuhan. Hari ini satu yang jadi kerinduan setiap kami Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada, kami mau kasih yang terbaik buat Engkau. Satu yang jadi tujuan kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami. Amin. Kami rindu hari lepas hari hidup kami menjadi persembahan yang Yes. berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Biar hidup kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tolong setiap kami, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman ini yang akan mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami percaya firman ini yang akan menjadikan hari lepas hari kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus baik buat setiap kehidupan kita. Lewati apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita. Mungkin hari-hari ini bukan hari yang mudah, mungkin hari-hari ini bukan hari yang gampang, tapi saya yakin dan percaya Dia selalu kasih yang terbaik buat setiap kita. Amin. Saya akan kembali menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dari Matius 7. Kita sudah bahas ya Bapak Ibu Saudara ayat 24 sampai 27, tapi hari ini saya mau coba fokus sama Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Judulnya kan di sini dua macam dasar Bapak Ibu Saudara. Alkitab menjelaskan kepada setiap kita, di sini ada dua pilihan Bapak Ibu Saudara. Ada orang bijaksana dan ada orang bodoh. Pertanyaan saya sederhana untuk Bapak Ibu Saudara, engkau mau jadi yang mana Bapak Ibu Saudara? Engkau mau jadi orang yang bijaksana atau engkau mau jadi orang yang bodoh? Alkitab dengan sangat rinci menjelaskan kepada setiap kita, untuk orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat 26 dan 27 dari Matius 7 menyampaikan bahwa tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, jadi dia mendengar tapi tidak melakukannya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita mungkin saat ini ketika kita menjalankan saat teduh ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kau sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi pertanyaan saya cuma sederhana, maukah engkau menghidupi firman ini dalam hidupmu sehari-hari? Maukah engkau melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ayat ini menyampaikan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya kita tidak mau ya yang dibilang bodoh itu kita tidak mau ya Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan kalau kita mendengar tapi kita tidak melakukannya, kita sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Hari ini tentu kita tidak mau jadi orang yang bodoh ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak mau jadi orang yang bodoh, syaratnya cuma sederhana. Kita mendengarkan firman Tuhan dan kita mau melakukannya. Jangan sampai hari ini kita mendengarkan firman Tuhan tapi kita tidak melakukannya, kita mengabaikannya.
Tapi hari ini ambil satu komitmen bahwa kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau melakukan firman ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita bukan cuma mau melakukan firman Tuhan, tapi kita mau menjadikan firman itu menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di satu titik firman itu menjadi lifestyle buat setiap kita. Menjadi gaya hidup. Day by day, hari lepas hari kita berjalan melangkah melakukan kebenaran firman. Biar hidup kita setiap hari kita mau cross check lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Apakah hidup saya ini sudah berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini saya mau mengajak kepada Bapak Ibu saudara, jangan kau mengabaikan firman Tuhan dengan tidak melakukannya. Jadikan firman ini menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tapi hari ini saya dapati banyak kekristenan Bapak Ibu Saudara tidak terfokus pada gaya hidup. Tapi banyak kekristenan hari ini, sorry saya harus berkata Bapak Ibu Saudara, banyak yang fokus ke gayanya, bukan gaya hidup, tapi gayanya Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Sehingga banyak bermunculan kata-kata banyak gaya, kaken gaya Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Banyak orang hari ini fokusnya ke gaya, bukan ke gaya hidup Bapak Ibu Saudara. Sehingga ada satu quotes yang mengatakan, don't judge a book by its cover. Karena apa? Karena dunia banyak melihat seseorang dari covernya, dari tampak depannya. Sehingga orang banyak yang ribet sama cover. Banyak orang yang ribet sama gaya Bapak Ibu Saudara. Banyak gaya orang-orang zaman sekarang, ya kan Bapak Ibu Saudara. Sehingga banyak orang yang hari ini mencoba untuk menghakimi seseorang dari gayanya. Sehingga hari ini banyak orang yang rempong sama gayanya Bapak Ibu Saudara, iya kan. Banyak orang yang berkeluh di sana-sana aja. Oh baju harus gini, ya, saya enggak anti sama fashion, saya enggak anti sama gitu-gituan. Tapi alangkah lebih baik Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita enggak terfokus cuma sekedar di gaya. Tapi firman Tuhan mengatakan, jadikan firman ini jadi gaya hidup setiap kita, melakukan firman Tuhan. Kita cek hari lepas hari yang sudah kita lakukan. Apakah apa yang sudah kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan? Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Amin. Jadikan firman Tuhan itu jadi gaya hidup buat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Gaya hidup itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Saya coba pelajari gaya hidup itu gambaran tingkah laku atau pola dan cara hidup yang menunjukkan bagaimana aktivitas seseorang yang membedakan dengan orang lain. Saya ulangi sekali lagi. Gaya hidup adalah gambaran tingkah laku atau pola dan cara hidup yang ditunjukkan bagaimana aktivitas seseorang yang membedakan dengan orang lain. Saya tertarik di sini dengan satu kata yaitu membedakan Bapak Ibu Saudara. Kata-kata membedakan di mana gaya hidup kita ini berbeda dengan gaya hidup dunia. Di mana gaya hidup kita ini gaya hidupnya surga Bapak Ibu Saudara. Gaya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, gaya hidup surga. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Kalau hari ini gaya hidup dunia ada di dalam hidup setiap kita, kita gampang untuk memberi. Kita suka untuk menguatkan orang. Kita suka untuk berdoa. Doa itu sudah jadi gaya hidup enggak sih dalam hidup setiap kita? Adakah saat teduh itu menjadi kebutuhan? Menjadi gaya hidup dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau orang punya gaya hidup surga, dia akan mudah untuk mengampuni. Tapi kalau hari ini orang masih gampang ngamuk, ya kan? Masih gampang dendam, masih gampang caci maki orang, masih gampang fitnah. Itu gaya hidupnya belum gaya hidup surga Bapak Saudara. Kita kembali ke bagian-bagian yang sederhana aja lah dalam hidup setiap kita. Kita enggak lagi ngomong yang muluk-muluk. Kita perbaiki dulu yuk. Yang kecil-kecil ini loh Bapak Saudara, yang sederhana-sederhana ini. Apakah hidup kita sudah menjadi lifestyle kerajaan surga? Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan kalau engkau cuma mendengarkan firman Tuhan dan engkau enggak melakukannya, engkau seperti orang yang bodoh. Dan untuk orang-orang yang bodoh Bapak Ibu Saudara, ayat 27 mengatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya mau fokus di bagian dan hebatlah kerusakannya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara tidak mau hidupnya hebatlah kerusakannya. Amin. Masalah akan terjadi, persoalan akan terjadi yang akan membedakan kita dengan orang dunia, di mana kita bisa tetap berdiri kokoh dan teguh. Ketika hari lepas hari yang kita lakukan ini adalah kebenaran firman. Ketika apa yang hari lepas hari kita lakukan ini yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hari ini jangan fokus sama gayanya, tapi fokus sama gaya hidupnya Bapak Ibu. Yang membedakan kita sama dunia ini adalah lifestyle kita, gaya hidup kerajaan surga. Amin. Hari ini kita mau coba untuk bergaya sebagaimana Yesus.
hidup. Sebagaimana gayanya Tuhan itu mau kita lakukan dalam hidup setiap kita. Mengasihi orang, sekalipun orang itu menyakiti kita, sekalipun orang itu memfitnah kita, sekalipun orang itu merendahkan kita, kita mau coba untuk kita mau tetap mengasihi. Saya percaya kalau basic dasarnya kita itu benar, yang terbaik Tuhan berikan buat setiap kita. Amin. Saya yakin dan percaya, tidak ada salahnya sih quotes yang tadi itu, don't judge a book by its cover. Kita tidak bisa lihat orang cuma dari depannya aja. Tapi saya tahu Bapak Saudara, orang bagaimanapun dia akan melihat dari tampak depannya, apakah orang itu meyakinkan atau orang itu tidak meyakinkan. Tapi buat saya sederhana gini Bapak Saudara, kalau kita mau membangun sebuah hubungan untuk jangka yang pendek, maka banyak orang akan melihat dari tatapan pertama, dari look pertamanya. Tapi saya pelajari sederhana, kalau kita mau bangun sebuah hubungan untuk jangka panjang, tidak cukup sampai di gaya aja. Tapi gaya hidup yang akan membuat hubungan seseorang itu akan berjalan dengan baik atau enggak. Bagaimana gaya hidup setiap kita. Itu sama dengan bedanya orang pacaran sama bedanya orang menikah Bapak Saudara. Kalau kita pacaran kan kita bisa dengan gampang Bapak Saudara, bahasa gaulnya ngibulin pacar kita ya kan. Kelihatan di depan bagus, santun, hebat, sabar banget. Ternyata setelah menikah, waduh lebih setan daripada setan loh kadang Bapak Saudara ya kan. Itu mulai dari gaya hidup setiap kita. Ayo hari ini kita sama-sama belajar biar gaya hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau hari ini kita cuma fokus di gaya aja lama-lama enek Bapak Ibu Saudara ya kan. Tapi yuk sama-sama belajar gaya hidup kita, gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Biar hari ini, mulai dari saat ini, kita mau bawa hidup kita kepada tujuan hidup kita. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Menyenangkan hati Tuhan. Melakukan apa yang menjadi keinginan hatinya Tuhan. Kalau engkau mau melayani dengan terbaik. Melayani dengan motivasi yang benar. Kalau engkau di pekerjaan, jadi ambasadornya Tuhan. Jadi lembaran terbukanya Tuhan. Biar melalui hidupmu, marketplace bisa melihat ada kasih Tuhan atas dunia ini. Biar lewat gaya hidup kita, dunia bisa melihat. Kalau kasih Kristus itu masih ada atas dunia ini. Tetap ada dan tetap akan memancar. Di dalam keluargamu, untuk engkau orang tua, untuk engkau anak, biar melalui hidupmu anakmu bisa tahu kalau Tuhan itu nyata dalam hidup orang tuanya. Bagi engkau anak-anak, biar orang tuamu bisa melihat bahwa Tuhan ada di dalam kehidupanmu. Ayo hari ini perbaiki lifestyle kita, perbaiki gaya hidup kita. Yang terbaik menanti Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6 di Surabaya Barat. Kami rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Ada nomor yang ada di bawah. Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa Bapak Ibu Saudara. Satu hal sederhana saya katakan, kami rindu melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Hari ini kami ada di satu kesimpulan sederhana Tuhan. Biar kami mau mendengarkan firman Tuhan dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sampai di satu titik kami ada di satu kondisi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu ada sebagai lifestyle hidup kami. Menjadi gaya hidup kami. Biar melalui hidup kami dunia dapat melihat Tuhan dalam hidup setiap kami. Tolong kami tidak mampu, kami tidak bisa kalau Tuhan tidak sertai kami. Roh Kudus akan menguatkan kami, Roh Kudus akan memampukan kami. Roh Kudus itu sumber kekuatan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Dan biar firman ini mengubahkan kehidupan kami. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yang terus akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.